apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Adik-adik HKBP Pendidikan Burju, ringas, gabe pasu-pasu. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kami. Berkati kami Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah. Berjalan dengan baik. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati kami. Dan buka pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Sheila Pandiangan, kita angkat satu pujian kita, yaitu Jalan Serta Yesus. Kak Cindy. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama yang akan membawakan cerita firman Tuhan dibawakan oleh Bang Joshua Huta Balian. Pengumuman yang kedua, anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini dari tanggal 23 sampai 29 Mei. Yang pertama ada Lionel Sianturi, yang kedua ada Amos Marpaung. Kakak GSM mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Pengumuman yang ketiga, kita tetap kembali beribadah di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan Medan. Bye-bye. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Joshua, kita mau nyanyi dengan lagu Jangan Lelah, tahu kan? Sama-sama kita nyanyi ya. Ayo Kak Cindy.
Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah berkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai ibadah kami, kiranya Roh Kudus mulai yang ada di tengah-tengah kami, agar kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Ampunkan kami dari segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak Tuhan yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Semua udah menyiapkan Alkitabnya ya. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat ke-18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan dapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Oke, sebelumnya abang mau tanya, pernah nggak kita mengalami atau kita pernah nggak ngerasa kita menunggu sesuatu? Misalnya kayak menunggu orang atau menunggu yang kita inginkan datang. Sebelum pandemi, kita kan sekolah tuh pasti waktu kita menunggu papa mama kita jemput, ya kan? Dan kalau kita pun misalnya menunggu sesuatu yang kita inginkan, misalnya liburan sekolah, kapan ya mau cepat-cepat pergi jalan-jalan, ya kan? Kita mau liburan gitu waktu sebelum pandemi ini. Kalau sekarang kan kita harus tetap di rumah, ya kan? Waktu menunggu, bagaimana perasaan kita? Senangkah? Atau kita bahagiakah? Atau merasa bosan karena terlalu lama? Nah, murid-murid Yesus pernah merasakan pada saat itu, di mana Tuhan Yesus pernah berpesan kepada mereka bahwasannya Tuhan pernah berpesan kepada mereka, meminta mereka untuk menunggu di suatu tempat di Yerusalem. Mereka disuruh untuk menantikan kedatangan Sang Penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Kan akhirnya mereka pun menunggulah kan, memutuskan untuk taat dan memenuhi perintah Tuhan. Mereka bersama-sama menunggu. Mereka bersekutu, bersehati, dan berdoa dalam kondisi ketakutan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya kan? Rasanya mereka tidak punya apa-apa lagi, ragu-ragu serta takut. Namun mereka tidak menceritakan kepada orang-orang banyak di waktu itu tentang apa yang mereka rasakan. Mereka tetap setia menunggu. Mereka tetap setia menunggu yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Sampai dengan hari yang dinantikan tiba, yaitu hari Pentakosta. Hari Pentakosta ialah hari ke-50 setelah Paskah. Di hari inilah terjadi hal yang luar biasa, adik-adik sekolah minggu sekalian, ya kan? Dimana hal-hal yang luar biasa yang dapat merubah hidup mereka. Ketika mereka semua menunggu di dalam rumah, tiba-tiba bunyilah tiupan angin yang sangat kencang,
Boleh kita baca sebelumnya di ayat yang tetap di Kisah Para Rasul 2, di ayat yang kedua sampai yang ketiga. Begini bunyinya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di ayat itu tadi dibilangkan mereka mendapat perubahan yang luar biasa. Mereka mampu berbahasa asing. Mereka berkata-kata menceritakan perbuatan yang besar tentang Tuhan Yesus. Kita juga bisa melihat di ayat yang ke-7 dikatakan, ayat 7, ayat 8 sama ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang yang lain, "Apakah artinya ini? Apakah artinya ini?" kata mereka gitu kan. Dalam khotbah Rasul Petrus menceritakan kedatangan Roh Kudus, sebagaimana difirmankan Allah melalui nubuatan Nabi Yoel tentang rencana Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas umat Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hadir memelihara dunia ini dan mengawal semua ketetapan-ketetapannya supaya rencananya terjadi di dunia ini. Roh Kudus hadir di dunia ini dalam hidup orang percaya. Kan? Nah, dalam nats ini kita diingatkan oleh Rasul Petrus bahwasanya kita itu harus berani, kita harus karena Roh Kudus sudah mencurahkan segalanya untuk kita, jadi kita harus tetap berani menceritakan firman Tuhan, kita sebagai pelaku dan pendengar firman Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita tetap memuji Tuhan, setia mendengarkan firman-Nya, rajin beribadah sehingga kita beroleh hati yang taat kepada Tuhan, memiliki hati yang mencintai Tuhan, yang sungguh mengasihi dan mencintai kita, yang selalu membuka hatinya untuk kita dan mendengarkan segala doa dan pujian kita. Untuk adik-adik sekolah minggu, Abang ucapkan selamat hari Pentakosta. Tetap semangat, tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk beribadah. Selalu berani memberitakan Injil kepada orang-orang banyak atau kepada orang-orang sekitar kita terlebih dahulu, agar Roh Kudus terus mencurahkan kasih-Nya kepada kita serta rahmat-Nya. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Ampunkan kami dari segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu lagu pujian kita sambil kita mengumpulkan persembahan Marolop-olop Tondike. Sonang
kita satukan hati kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sekolah Minggu, gimana ibadah hari ini? Gimana Kak? Pastinya seru Oh dong, ya, Bang. pastinya seru ya. Semoga penuh sukacita semuanya adik-adik sekolah Minggu, dan abang berharap dan kakak-kakak juga berharap semoga adik-adik sekolah Minggu tetap penuh sukacita, bersukacita karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, jangan lupa terus saksikan ibadah kita di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan, masuk pukul jam 7.30